Pada saat pop didominasi oleh musik dance dan pop metal, Guns N' Roses membawa warna lain dalam genre musik keras, yakni menggabungkan punk, blues, thrash, rock and roll, dan genre musik lainnya ke dalam apa yang populer pada saat itu. Guns N' Roses dikenal sebagai grup band kumpulan anak laki-laki yang nakal, misoginis, dan kasar. Meski terkadang mereka juga lucu, rentan, bahkan sensitif. Band yang berdiri pada tahun 1984 ini bisa dikatakan tak butuh waktu lama untuk melejitkan namanya. Jika kita flashback ke belakang, Guns N' Roses pertama kali melejit lewat album 1987, Appetite for Destruction, dengan hitsnya yang melegenda, Sweet Child of Mine, Paradise City, dan Welcome to the Jungle. Setelah itu, mereka kemudian merilis album akustik yang diberi nama GNR Lies dengan hits manis Passion, dan kemudian menerbitkan dua album secara berbarengan, yakni Use Your Illusion dan Use Your Illusion 2, yang juga melejit dan meledak dengan beberapa hits fenomenal seperti Don't Cry, November Rain, Civil War, Knocking on Heaven's Door, dan Estranged. Kemudian, Guns N' Roses berada di puncak kejayaan mereka dengan formasi Axl Rose sebagai vokalis, Slash sebagai gitaris, Izzy Stradlin pada tahun 1991, yang kemudian Izzy Stradlin keluar dan posisinya digantikan oleh Gilby Clarke, Duff McKagan sebagai bass, Dizzy Reed sebagai keyboard, dan Matt Sorum sebagai drum. Disinilah sebenarnya awal mula masalahnya. Lantas, apa yang terjadi pada mereka? Hai, selamat datang di Out of Playlist. Hari ini kita akan membahas kenapa Guns N' Roses bubar pada saat itu. Album The Spaghetti Incident yang mereka lepas tahun 1993 tampaknya adalah pertanda berakhirnya kejayaan Guns N' Roses. GNR album yang berisi lagu-lagu daur ulang dari artis lain ini tak bisa meraup keuntungan seperti album-album sebelumnya. Keretakan mereka dimulai dari sini. Nasib Guns N' Roses berubah pada tahun 1994. Mereka ribut satu sama lain, sering masuk pusat rehabilitasi dan ketergantungan terhadap narkotik. Setelah itu mereka sempat berkumpul di sebuah studio di Los Angeles untuk kemudian merekam album baru yang rencananya dirilis pada tahun 1995. Namun sayang, tak lama kemudian mereka dihinggapi penyakit yang sudah biasa diderita band-band lainnya, yakni kebosanan. Ya, mungkin mereka sudah terlalu kaya sehingga mereka berpikir tidak perlu melakukan apapun. Kesombongan Axl Rose pun menjadi-jadi. Axl Rose kemudian mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin proyek pembuatan album tersebut. Tetapi dia jelas tidak bisa memimpin. Kebetulan pihak Geffen Records pada saat itu juga terlalu memanjakan GNR. Semua terjadi berkat hasil penjualan album yang mendatangkan keuntungan luar biasa besar. Mereka memberikan keleluasaan yang istimewa kepada GNR untuk menulis dan merekam lagu mereka sendiri. Saat itu GNR sempat merilis single Sympathy for the Devil yang merupakan soundtrack dari sebuah film. Pada tahun 1996, Slash meninggalkan GNR, diikuti oleh Matt Sorum dan Duff McKagan. Karena perencanaan album yang tidak kunjung kelar tersebut, para personel GNR melepaskan diri. Saat itu, dari para personel original di GNR, tinggallah seorang Axl Rose. Dan di antara henggangnya semua personil, yang paling menarik dan menjadi pusat perhatian adalah konflik antara Axl Rose dan Slash yang tak bicara sejak tahun 1996. Melansir dari halaman youprox.com, terakhir kali Axl dan Slash berbagi panggung adalah pada saat di tahun 1996, 3 tahun setelah perilisan Incident Spaghetti dan Inessential yang menggetarkan dan tidak penting. Sebenarnya
itu adalah kali terakhir mereka berbicara. Selama wawancara dengan Piers Morgan Tonight pada tahun 2012, Slash mengatakan bahwa saat itu niatnya bukan untuk meninggalkan band, tetapi dia hanya tidak ingin melanjutkannya dengan personil baru yang dikumpulkan oleh Axl. Saat itu saya diberi kontrak dan saya butuh waktu 1 hari untuk memutuskannya, dan saya berpikir akhirnya ini adalah akhir dari semuanya. Ada yang berspekulasi bahwa perseteruan Slash dengan Axl adalah terjadi ketika vokalis JNR itu melarang penggemar JNR mengenakan Slash t-shirt ke konser mereka. Kejadian itu terjadi pada konser di O2 Arena, London, di mana seorang penggemar berat berusia 18 tahun, James Revel, terlihat bertelanjang dada dan hanya mengenakan jaket karena ia dipaksa untuk melepaskan Slash t-shirt. Saya merasa sangat marah karena saya menjaga adik saya pada saat itu dan merasa seolah-olah kebebasan saya untuk memakai apa yang saya inginkan telah dirampas. Namun saya tidak bereaksi dengan marah karena saya tidak ingin merusak konser, kata Revel saat diwawancarai NME. Axl mengklaim bahwa perseteruannya dengan Axl didasarkan pada persoalan pribadi. Singkatnya, secara pribadi saya menganggapnya sebagai kanker dan lebih baik dihapus, dihindari, dan kalau bisa semakin sedikit orang yang mendengar tentang Slash atau pendukungnya, semakin baik, kata Axl kepada Billboard seperti dikutip halaman rollingstones.com. Bahkan, Axl juga mengatakan bahwa Slash dan Duff McKagan merusak kemampuannya sebagai seorang penulis lagu. Ditambah lagi, Slash dan Duff pada saat tour Use Your Illusion melontarkan kalimat kasar kepada Axl. "Kamu idiot, kamu adalah pecundang," kata mereka. Karena memang pada saat itu Axl tidak lagi menulis lagu selama bertahun-tahun. Tetapi Slash menceritakan cerita yang berbeda. Dia menjelaskan kepada Esquire bahwa perpecahan itu tak seburuk yang dipikirkan orang-orang, tetapi hanya karena kalah dalam pertandingan seperti petinju yang melempar handuk. Tetapi karena ada begitu banyak perhatian atas perpisahan kala itu, sehingga terbangun seperti monster yang menyebabkan semacam permusuhan. Dan itu bukanlah menjadi fokus saya. Tak satu pun dari kita ingin turun leher, masing-masing tanpa alasan. Pada titik ini, saya sebenarnya mencoba untuk beristirahat. Jadi saya berusaha menghindari subjek Axl, kata Slash pada saat itu. Bahkan, Slash juga menceritakan tentang Axl panjang lebar dalam biografinya yang diterbitkan pada tahun 2007 lalu. Pada 2003, Slash, Duff McKagan, dan Matt Sorum membentuk band Velvet Revolver. Band ini menyumbangkan lagu untuk soundtrack Hulk sebelum merilis album pertama mereka pada Juni 2004. Band ini kemudian melakukan tour sebentar sebelum rilis album dan di musim dingin 2004-2005. Tetapi sepertinya semua perseteruan ini telah berakhir. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya pada November 2018, JNR melakukan konser reuni dengan formasi lengkap yang bertajuk Not in This Lifetime. Itulah tadi kisah perjalanan band Guns N' Roses, mulai dari masa jayanya hingga masa kelamnya mereka sebagai band legendaris. Jangan lupa untuk terus tonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.